사람이 먼저 훔치자 그래가지고. Halo Sobat ISK, pada episode kali ini kita akan membahas seorang mantan pasukan elit Korea yang tiba-tiba diganggu oleh segerombolan bandar narkoba. Inilah yang terjadi pada film The Man from New York. Bagaimana keseruan filmnya? Tanpa basa-basi, mari kita bahas alur cerita filmnya. Film diawali memperlihatkan segerombolan polisi sedang berusaha menggagalkan sebuah transaksi narkoba. Mereka telah menunggu berminggu-minggu untuk mengeksekusi transaksi kali ini. Terlihat seorang mafia bertubuh besar masuk ke dalam sebuah klub dengan membawa sebuah tas. Tak lama kemudian, salah satu pegawai klub mengambil tas tersebut. Pegawai klub itu kemudian bersiap-siap ganti baju untuk lanjut membawa barang haram itu ke bandar utama. Para polisi sudah menunggu di luar untuk mengadang pegawai bar tadi, namun ia tak kunjung muncul. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk menangkap si mafia bertubuh besar tersebut. Wanita yang mencuri tadi sebenarnya adalah dancer klub itu. Dia dan temannya akhirnya menghabiskan malam dengan bersorak gembira. Para polisi sendiri hanya bisa pasrah menangkap si gangster namun tanpa barang bukti. Mari saya kenalkan karakter utama dalam film ini. Pria ini bernama Choi Tae-sik. Kita panggil saja Tae-sik. Dia baru pulang dari belanja dan bertemu anak tetangganya yang masih kecil bernama Somi. Sehari-hari Tae-sik menjalankan usaha pegadaian di gedung apartemen yang ia tinggali. Somi sendiri terlihat banyak bicara ke Tae-sik, walaupun ia tak berkomentar apapun. Melihat habis belanja daging, Somi bilang kalau ia juga suka makanan tersebut. Alhasil Tae-sik terpaksa mengajaknya ikut makan siang. Ternyata Somi ini bukan dari keluarga berada, ia juga anak broken home. Tak lama kemudian, ibu Somi berteriak dari balik pintu mencari anaknya. Somi yang takut ketahuan makan siang sama Tae-sik langsung bersembunyi di balik meja. Tae-sik terpaksa bersekongkol dengan bocah ini karena kalau kedapatan mereka berdua bisa dimarahi habis-habisan. Anyway, ibu Somi ternyata adalah wanita penghibur yang curi narkoba yang kita lihat di awal film tadi. Siang itu ia menggadaikan sebuah kamera beserta tasnya. Kita berpindah dulu ke mafia bertubuh besar yang ditangkap di awal film. Ternyata butuh waktu lama. Ia langsung dibebaskan karena tak ada barang bukti. Detektif Kim yang memimpin operasi kemarin nampaknya sangat kesal dan berjanji akan membongkar sarang mereka. Di lain sisi, akibat transaksi kemarin yang amburadul, tak hanya dibutuhkan polisi hingga barangnya dicuri orang lain, membuat pemimpin bandar dari Cina bernama Myung Yu marah besar. Ia tak berhenti menampar Mansik yang juga merupakan seorang bandar dari organisasi yang sama. Ia kemudian memberikan waktu 3 hari untuk menemukan barang curian tersebut atau Mansik akan dieksekusi. Ibu Somi sendiri malam itu didatangi oleh temannya. Mereka bersiteru karena ia menyembunyikan barang curian kemarin. Hal ini ibu Somi lakukan karena merasa upahnya tak cukup. Bahkan ia berencana untuk menjualnya sendiri. Tak hanya menjual barang tersebut, ibu Somi juga seorang pecandu. Maka dari itu, Somi sering mencari barang curian. Ia sering banget main ke apartemen Tae-sik. Malam itu ia meminta izin buat nginap di sana dan sempat bercerita kalau selama ini dirinya suka dianggap sampah oleh orang-orang. Ia juga bilang tak ada orang yang menginginkannya sejak kecil, bahkan ibunya sendiri. Pagi-pagi buta, Somi sudah pergi setelah diam-diam memberikan nail art ke jari Tae-sik. Tae-sik sendiri hari itu pergi ke sebuah tempat. Kita bisa lihat kalau tempat itu ternyata kuburan bagi mantan istrinya. Di sana kita bisa lihat juga terdapat sebuah sepatu bayi.
pulang dari sana. Di tengah jalan, ia kembali bertemu Somi yang sedang dipukuli oleh ibu-ibu karena berusaha mencuri. Melihat Taishik dari jauh, Somi malah menunjuknya berharap ia akan diselamatkan dan dibawa pulang. Namun saat dipanggil polisi, ia malah berpaling. Malamnya keduanya kembali bertemu di sebuah toko dekat apartemen. Somi terlihat kesal dan kembali mencuri dari toko itu. Untung si kakek penjaga ini baik hati dan bilang suatu saat Somi akan belajar dari kesalahannya. Akhirnya di ujung lorong sebelum masuk ke rumah, Somi minta maaf kalau sudah membuatnya malu. Orang-orang selama ini tak menginginkannya, termasuk ibunya. Namun Somi tak membencinya sama sekali, karena bagi Somi Taishik satu-satunya orang yang bisa ia sayangi. 전화번호 모른 척하래요. 아저씨, 엄마도 거지라고 놀리는 둥 할래. Begitu sampai rumah, Somi dikagetkan dengan kehadiran salah satu gangster yang menyiksa ibunya untuk mendapatkan narkoba yang sudah ia curi kemarin. Alhasil mereka berdua pun diangkut ke mobil. Taishik sendiri saat akan masuk ke apartemennya sudah sadar kalau ada orang yang membobol masuk. Pas masuk terdapat dua orang gangster dan mereka mengaku menginginkan sesuatu dari Taishik. Namun tiba-tiba salah satu anggota gangster lainnya naik ke atas dan memberitahu Taishik melalui telepon di mana ternyata tas kamera yang ibu Somi gadekan itu berisikan narkoba yang sudah ia curi. Dengan perjanjian para gangster ini akan melepaskan Somi dan ibunya, Taishik terpaksa menurut. Namun seperti biasa, para gangster ini tak pernah menepati janjinya. Yang ada mereka malah membunuh salah satu temannya, lalu kabur. Malam itu Taishik mencoba menelpon polisi, melaporkan kejadian barusan. Namun nampaknya itu semua tak berguna. Tak lama kemudian, telepon yang tadi ditinggalkan oleh salah satu gangster berdering, di mana mereka berjanji tidak akan menyakiti Somi dan ibunya selama Taishik bersedia menjadi kurir narkoba di sebuah transaksi khusus. Akhirnya Taishik mengikuti seluruh instruksi yang diberikan, mulai dari mengambil sebuah mobil di parkiran, lalu menuju tempat paket itu disembunyikan, hingga akhirnya ia mengantarkannya ke Om Mang Yu. Namun saat sampai di sana, kita bisa lihat, nampaknya Om Mang Yu mengira kalau Taishik adalah calon pembeli. Makanya pas ia mengeluarkan paket kiriman, dirinya langsung diinterogasi. Tak lama kemudian, pemimpin bandar ini menerima telepon dari Mansik, memberitahu kalau sebentar lagi para polisi akan tiba di sana. Dan kini dirinya akan menjadi pimpinan bandar narkoba di wilayah Korea. Ternyata Taishik dijadikan alat untuk menjebak gangster senior ini. Alhasil ia dipukuli dan dilempar dari ketinggian. Untung saja ia tersangkut di jaring pengaman yang terpasang. Taishik yang belum mengerti situasi mencoba mengejar Mang Yu dan menanyakan di mana Somi beserta ibunya disembunyikan. Para polisi juga sudah menghubungi lokasi, namun Mang Yu masih berusaha kabur, hingga akhirnya mobilnya rusak parah karena dihadang oleh mobil Taishik. Mobil Taishik sendiri rusak dan joknya terbuka akibat benturan tadi. Namun yang tak ia sangka sama sekali, ternyata sejak awal di jok mobil itu terdapat jasad dari ibu Somi. Alhasil Taishik pun dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Ia juga disuruh tes narkoba dan sebagainya. Namun para polisi dibuat kebingungan dengan hasil yang bersih. Belum lagi mereka masih bertanya-tanya apa hubungannya Taishik dengan Mang Yu. Sembari Taishik diinterogasi oleh penyidik, Detektif Kim dan anggotanya mencoba mengecek apartemen miliknya. Dan ia sangat kaget saat menemukan jasad salah satu gangster yang ia kalahkan di awal film. Tak sampai di sana,
File mengenai Tae-sik di database kepolisian ternyata bersifat rahasia dan membutuhkan akses khusus dari Badan Intelijen Internasional. Tae-sik sendiri sejak melihat jasad Ibu Songmi belum berkata sepatah kata pun. Ia hanya terdiam. Saat interogasi tak sengaja ia melihat kartu permainan yang Songmi berikan kepadanya. Dan dari sana, ia pun memutuskan untuk menemukan Songmi dengan tangannya sendiri. Songmi sendiri malam itu dititipkan ke seorang nenek-nenek yang kita sebut saja Mami, yang dimana ia dikurung di sebuah rumah bersama anak-anak kecil lainnya. By the way, Songmi ini belum tahu kalau ibunya sudah mati. Kita kembali ke salah satu markas kepolisian di mana Tae-sik ditahan. Ia membuat heboh semua orang karena berhasil kabur dari sana dan membuat 6 polisi yang berjaga dirawat di rumah sakit. Proses kabur itu juga terjadi hanya dalam waktu kurang dari 5 menit. Detektif Kim yang penasaran akan latar belakang Tae-sik akhirnya mengatur agar bisa diberikan akses khusus. Begitu filenya diterima, mereka kaget melihat latar belakangnya. Tae-sik adalah seorang mantan pasukan khusus di Badan Intelijen Negara. Dahulu ia bisa ditugaskan untuk extraordinary case, seperti mengatasi serangan internasional dan sebagainya. Tae-sik bahkan menerima beberapa penghargaan atas pencapaiannya. Untuk masuk ke pasukan khusus seperti Tae-sik, berdasarkan info, hanya ada beberapa orang saja. Hal itu disebabkan tingkat kesulitan yang sangat tinggi. Tae-sik sendiri saat ini ia sedang melacak keberadaan Mansik. Dimulai dari menemukan toko di mana ia membeli HP ilegal yang dari awal dititipkan kepadanya. Saat sampai di sana, tanpa basa-basi ia membantai preman yang berjaga untuk mendapatkan informasi yang ia inginkan. Di lain sisi, kita bisa melihat kalau Mansik dan saudaranya berhasil menemukan teman Ibu Songmi yang ikut mencuri narkoba miliknya, dan ia pun ikut dihabisi. Gangster yang dari awal mencuri Ibu Songmi ini namanya Yong. Ia adalah adik kandung dari Mansik. Sore itu Yong mengirim salah satu anggotanya untuk menghabisi Mang Yu yang berhasil kabur keluar dari tahanan. Ia mengutus satu orang yang bernama Rowan, dan ternyata orang ini memiliki kemampuan bela diri di atas rata-rata. Bahkan ia bisa membantai Mang Yu dan bawanya seorang diri. Kita kembali ke Tae-sik yang berhasil mengatur pertemuan dengan salah satu kerabat Yong. Ia bernama Kim Ji-gon. Selain memiliki sebuah klub malam, Kim Ji juga mempunyai bisnis kotor, yaitu menjual organ manusia di black market. Malam itu, salah satu sandera Tae-sik dari tempat tadi berhasil mengatur pertemuan. Dengan mudahnya, Tae-sik masuk ke sana. Ia bahkan tak sengaja berpapasan dengan Mansik saat naik eskalator ke lantai atas. Singkat cerita, Kim Ji mengatur pertemuan di toilet. Tak lama kemudian, Tae-sik datang dan memberinya pelajaran berharga. 두고 안 물어. 그래서 저기 그 새끼들이 아이 씨발. Rowan yang kehabisan peluru memilih untuk melarikan diri ke kerumunan. Mansik tak lama kemudian ikut muncul dan dengan sengaja menjatuhkan sebuah HP untuknya. Di saat yang bersamaan, detektif Kim muncul dan mengejar mereka semua. Alhasil Mansik dan rombongannya pun kabur. Sedangkan Tae-sik ternyata tadi sempat terkena tembakan dan berusaha kabur dengan sisa tenaganya. Tak lama kemudian, Mansik kembali menelpon di HP yang ia berikan tadi. Dengan santainya, ia merasa tak berdosa akan apa yang sudah ia lakukan
kepada ibu Somi. 넌 사는 놈한테 죽는다. Malam itu, Taisik kehilangan banyak darah akibat lukanya. Ia pun terpaksa menemui salah satu teman lamanya yang dulu tugas bersama di Kesatuan Pasukan Khusus. Pria ini bernama Dalsu. Sejak pensiun, ia bekerja sebagai sopir truk. Taisik langsung meminta bantuan untuk dipersenjatai dalam menjalankan balas dendamnya. Namun permintaan itu awalnya ditolak. Dalsu memperingatkan kawannya untuk jangan kembali ke dunia yang sudah ia tinggalkan. Namun Taisik bilang kalau dia harus menemukan seorang gadis kecil. Ia satu-satunya orang yang mampu untuk menyelamatkan anak itu. Taisik juga memutuskan untuk mulai dari awal. Ditandai dengan mencukur rambutnya kembali seperti dulu. Tak lama kemudian, Detektif Kim berhasil menelponnya, memberitahu kalau keberadaan Somi telah ditemukan di sebuah wilayah di kota. Hal ini sengaja ia informasikan agar Taisik ke sana dan Detektif Kim sudah bersiap dengan beberapa anggotanya. Sebelum menutup telepon, Taisik memberitahu secara singkat dalang dibalik semua tragedi ini. Mantan napi ini memberikan informasi mengenai sistem penggunaan anak-anak sebagai kurir narkoba di kota, di mana keuntungannya para polisi yang berjaga tak akan mencurigai mereka. Di lain sisi, sejak semalam Taisik sudah berada di wilayah tempat Somi ditahan, keliling mencari-cari vending machine yang rusak. Ternyata pas paginya, salah satu vending machine itu merupakan tempat transit bagi mainan yang berisikan narkoba. Teman-teman Somi yang juga ditahan disuruh mengambil mainan itu, lalu nanti mereka tukarkan dengan sebuah sepatu di toko game, di mana sepatu itu berisikan berbagai kartu ATM sekali pakai. Sehabis mereka menarik uang transaksi, anak-anak ini akan diangkut kembali ke markas. Sewaktu mengikuti anak-anak itu dari belakang, keberadaan Taisik sendiri sempat terdeteksi oleh polisi. Untung saja ia kembali berhasil meloloskan diri. Somi sendiri saat ini berada di tempat kemarin. Terlihat salah satu anak yang mulai memasuki umur remaja diangkut keluar dengan alasan orang tua mereka telah dibebaskan dan boleh pergi. Namun faktanya, anak-anak yang dibebaskan ini akan dibawa ke sebuah tempat operasi untuk dibius. Lalu organ-organ mereka akan diambil untuk dijual di pasar gelap. Anak-anak buah Mansik beberapa menghabiskan waktu di tempat Somi. Salah satunya si Rowan. Dan ia sempat kagum akan kebaikan Somi yang mengobati luka di jidatnya. Somi memohon agar ibunya dilepaskan dan ia berjanji akan berperilaku baik. Di saat yang bersamaan, Taisik berhasil mengikuti mobil yang mengangkut anak kecil tadi. Di gedung tua dan usam itu ternyata menjadi tempat produksi narkoba, di mana Yong juga ada di sana sebagai pengawas. Terlihat anak-anak kecil dipekerjakan tanpa memikirkan kesehatan mereka. Jika mereka mati saat bekerja, maka menjadi keuntungan bagi Yong, karena organnya akan mereka kembali jual di black market. Tak sampai di sana kekejaman mereka. Anak-anak ini dijadikan kelinci percobaan akan produk baru yang mereka racik. Alhasil Taisik yang melihat itu semua tak bisa lagi menahan amarahnya. Yong disiksa habis-habisan. Taisik juga menelpon saudaranya si Mansik dan mengatakan jika dia ingin saudaranya hidup-hidup, maka mereka harus membebaskan Somi. Alhasil waktu pertemuan keduanya pun diatur. Namun tetap saja ternyata itu semua cuma akal-akalan Taisik, karena di tangannya Yong tetap harus mati untuk menebus semua dosanya. 심정은 서울로 얼마나 될까 생각해 본 적 있어? 그들한테 사과를 했어야 해.
lama kemudian, ternyata malam itu detektif Kim bersama anggotanya berhasil menggerebek rumah Romi dan membebaskan anak-anak yang ditahan di sana. Namun Somi sendiri sudah dibawa sama Rowan ke tempat operasi atas perintah Mansik. Ia sangat emosi akan Tae-sik dan meminta walaupun Somi dikembalikan harus dalam keadaan tak utuh, di mana kedua bola matanya harus dicongkel. Malam itu Tae-sik mendatangi markas Mansik. Dikerumuni oleh belasan anggota gangster bersenjata, dirinya terlihat tak gentar sedikitpun. Ia pun meminta untuk membebaskan Somi. Namun bukannya bernegosiasi, yang ada Mansik malah memberikannya bola mata milik Somi. Dengan santai ia mengatakan bahwa itulah akibatnya jika bermain-main dengan bandar narkoba. Tae-sik sendiri sembari menahan amarahnya bertanya ke Mansik apakah ia memiliki gigi emas, karena dirinya seorang penjaga pegadaian dan dengan senang hati ingin mencabutnya satu persatu. Di saat Mansik berhasil kabur, Tae-sik berhasil mengalahkan setengah musuhnya menggunakan senjata api. Setengahnya lagi dengan santai ia bantai menggunakan pisau. Rowan sendiri berusaha menembaknya, namun Tae-sik berhasil menghindar sembari melawan 5 orang secara bersamaan. Alhasil di ujung pertarungan tersisa Tae-sik seorang diri dan Rowan yang kehabisan peluru. Pada akhirnya duel jilid 2 yang kita tunggu-tunggu pun terjadi. Mansik tak menyangka kalau Tae-sik berhasil memojokkannya, hingga akhirnya ia berusaha kabur menggunakan mobil di parkiran. Namun sekali lagi Tae-sik berhasil menembakkan pistol dengan akurat hingga memecahkan beberapa ban mobil miliknya. Ia pun putus asa untuk kabur hingga bandar narkoba sekelas dirinya berusaha menelpon polisi untuk meminta bantuan. Ternyata mobil yang ia gunakan ini kacanya anti peluru. Dengan tenang ia berpikir kalau Tae-sik tak akan bisa membunuhnya hingga polisi datang. Namun yang terjadi malah berakhirlah semua pembalasan dendamnya. Namun Tae-sik merasa putus asa karena 4 tahun lalu ia tak bisa menyelamatkan istrinya. Lalu sekarang ia tak bisa menyelamatkan Somi. Ia pun sempat berpikir untuk bunuh diri. Namun dari sudut terdengar sebuah seorang yang ternyata Somi yang masih dalam keadaan sehat. Bagaimana bisa? Terus kedua bola mata tadi punya siapa? Ternyata kebaikan Somi yang sempat mengobati luka Rowan membuatnya tidak tega saat gadis kecil ini akan disiksa. Bola mata itu malah milik gangster yang akan mengoperasi Somi. Tak lama kemudian, Tae-sik ditahan oleh kepolisian. Detektif Kim tak bisa berkata apa-apa melihat kemampuan Tae-sik dalam membantai bandar narkoba terbesar di Korea seorang diri. Di saat terakhir, Tae-sik meminta dirinya diizinkan untuk singgah membelikan Somi kelengkapan sekolah sebagai perpisahan. Ia juga meminta maaf atas perlakuannya sewaktu Somi kedapatan mencuri. Sejak kematian istrinya, Tae-sik tak pernah tersenyum lepas. Namun kali ini ia terlihat sangat bahagia karena bisa menyelamatkan Somi yang sudah ia anggap sebagai putrinya sendiri. Dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tonton video lainnya. Salam Sobat Siaska.